Jadi melo nih kan gara-gara drakor tadi tuh. Gara-gara nonton Queen of Tears. Kenapa? Karena happy ending. Iya, tapi perjalanannya itu loh. Hei-innya sakit, terus dioperasi, jadi lupa ingatan. Aduh. Sama Yunonya juga. Tapi emang sih waktu adegan itu juga aku tuh nangis gitu loh. Karena menguras emosi banget kan. Bener. Nah apalagi Kim Ji Wonnya juga cantik banget ya. Jadi pengen nonton lagi nih. Kalau buat gue sih pastinya opa Kim So Hyun yang ganteng. Kamu punya rekomendasi film-film lagi nggak? Iya, kita harus move on. Karena selain Queen of Tears itu banyak film drakor yang keren-keren juga. Ada The Frog, terus Judge from Hell, ada Blackout, itu semua menegangkan kan. Nah, jadi Oscar nggak perlu nangis. Nah tapi ini selain drama-drama Korea ini juga ada yang seru-seru lagi nih di Lensa Indonesia Malam tentunya. Oh pastinya bro, kalau gitu langsung aja yuk. Tapi sebentar kita dulu. Lihat apa? Aku ada sesuatu buat kamu. Apa tuh? Sarangeo. Aduh. Opa Oscar ya. Ya udah, langsung aja kita buka Lensa Indonesia Malam kali ini bersama saya Kenny Agustineni ya. Iya, dan saya Oscar Haris. Oke, setelah sarangeo-sarangeoan ya dari Korea, kita sedikit beralih ke Tiongkok, Oscar. Nah, ngomongin Tiongkok itu yang terkenal juga pastinya kulinernya dong. Betul. Ya. Nggak harus jauh-jauh pergi ke Tiongkok, tapi di Blok M. Di Blok M, kok deket dong berarti ya? Iya. Berarti sana ada Chinese food juga? Banyak banget Kar. Dan juga ada salah satu ya Chinese food, restoran Chinese food di sana yang selalu rame banget dan penuh sama anak muda. Asik dong buat nongkrong. Apa kita nongkrong sana aja kali? Boleh. Yuk kita nongkrong sana. Ini kebetulan teman kita Olive udah duluan ke sana. Yuk langsung aja kita lihat liputannya yuk. Nah, sahabat RTV, bagi sahabat yang suka kulineran ke tempat-tempat legendaris, hits tapi juga enak, Blok M selalu punya rekomendasi yang patut dicoba. Dan kali ini saya ingin ngajak sahabat ke makanan yang viral banget di Blok M, bahkan bisa sahabat lihat tuh antriannya udah mulai panjang. Penasaran kira-kira apa nih rahasia yang membuat tempat ini selalu ramai? Yuk langsung aja kita ikut ke dalam. Let's go! Ternyata saya belum bisa langsung duduk dan pesen nih. Jadi harus ambil nomor antrian dulu dan nunggu giliran dipanggil. Tempat ini tuh buka 24 jam loh, tapi sejak siang udah rame begini antriannya. Nggak kebayang deh kalau weekend kayak gimana. Nah, karena nomor antrian sudah dipanggil, yuk langsung aja kita masuk cari tempat duduk. Wah, nuansa Tiongkoknya langsung terasa pas di dalam sahabat. Ala-ala industrial modern gitu, tapi tetap estetik dan menarik. Sajian menu khas Tiongkoknya pun beragam loh, mulai dari dimsum, hakau, somai, pao, mie wonton, dan beragam menu lainnya. Jangan khawatir sahabat, semua makanannya dijamin halal dan yang pasti harganya ramah di kantong. Walaupun harganya murah, makanannya enak. Itu sih, kalau dari resep-resep itu kita udah ada kuncinya dari sentralnya juga, jadi kita udah terbaik lah. Apalagi kita juga udah memenuhi sertifikat halal, jadi orang-orang juga udah nggak pada ragu buat makan di sini sih, Kak. Nah, setelah sekitar 15 menit menunggu, akhirnya makanan pesanan saya tiba. Nah, sahabat RTV, ada beberapa menu nih yang aku pesan biar variatif, biar juga bisa ngasih tahu ke sahabat kira-kira menu mana nih yang luar biasa lezatnya. Dan yang aku pesan nih kebetulan yang paling favorit di sini. Yuk langsung aja kita coba. Dengan harga mulai 20 ribuan, kamu sudah bisa mencoba kuliner negeri tirai bambu dengan rasa yang luar biasa. Nggak heran deh kalau para pengunjungnya ramai terus begini. Worth it, walaupun kita nunggu lama-lama. Tadinya panas kan, sekarang hujan. Tadi panas sampai berapa menit kita? Sejam kita nunggu. Sejam akhirnya terpuaskan di Hakka Dimsum ini. Tadi yang favorit sih mie wontonnya sih. Kayak enak banget, chili oil yang paling favorit. Karena sukses memikat pembeli, udah buka cabang sampai ke Bekasi dan Bogor loh sahabat. Ini
salah satunya menu yang aku pesen, mie wonton ini rasanya luar biasa. Dari tekstur mie-nya nih lembut dan ada daging ayam panggang di sini yang rasanya nggak ada amis sama sekali dan tidak pedas. Dan selain itu aku juga pesan beberapa menu lain, salah satunya somai udang ayam yang dimana nih udangnya berasa banget segernya dan ayamnya tuh apalagi begitu terasa. Jadi buat sahabat yang suka somai, yang ini wajib dicoba. Jadi memang rasanya tempat ini menjadi makanan yang wajib sahabat coba ketika ke Blok M. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Zaki Syahab, RTV. Saya mau lanjut makan dulu ya. Wah, asik juga ya. Selain makanannya enak, juga tempat tongkrongannya juga bagus. Ini kayak cocok banget buat ngajak pacar gitu. Buat ngedate ya, buat Buat ngedate ngedate. gitu ya. Nah tapi ngomong-ngomong soal ngedate nih, biasanya kan sebelum ngedate kenalan dulu nih sama cewek ya. betul. Kalau Oscar pernah nggak sih pakai aplikasi untuk kenalan sama cewek atau modusin cewek atau ngajak ngedate gitu, pernah nggak sih? Dengan muka sepolos ini kan. Jangan Ya salah. nggak mungkin. Muka bisa Nggak mungkin menipu, lah. muka bisa menipu Oh gitu. Kar. Tapi kalau aku nggak. Nggak pernah Nggak ya. pernah. Nah ini kasihan banget nih Kar. Jadi di Bandung tuh ada cewek yang pakai aplikasi ngedate gitu terus ditinggalin di tengah hutan malam-malam pula. Ada cowok kayak gitu. Ceweknya yang ditinggalin. Cowoknya kok tega banget gitu, nggak gentle banget gitu. Itu dia. Dia jadi ceweknya kenalan di aplikasi gitu kan. Dan ini ada video viralnya pas ceweknya ditemuin. Ih gue kesel deh sama cowoknya kok bisa ya gitu ya. Masalahnya apa ya? Kita lihat yuk. Tolongin, aku di tengah hutan, nggak tahu tempat apa ini. Waduh, kasihan banget kalau dengar suaranya ya sahabat. Sampai nangis gitu. Tapi ya pasti panik sih kalau sendirian di hutan mah. Singkat cerita, cewek tadi ternyata diturunin gitu aja dari kendaraan sama cowok yang baru dikenalnya lewat aplikasi kencan. Untungnya, korban berpikir cepat buat hubungin tim Prabu Polrestabes Bandung yang emang udah biasa nanganin keluhan masyarakat soal ketertiban umum dan masalah kriminal di Kota Kembang. Lewat Sherlock yang dikirim korban tengah malam, tim Prabu langsung meluncur sesuai titik. Tapi beda loh ya sama ojol yang selalu nanya, sesuai titik kak? Lanjut, kawasan perbukitan Cigending yang memang punya view indah kota Bandung disusuri tim Prabu dengan sepeda motor. Syukurnya gercep polisi membuahkan hasil. Cewek Malang ini akhirnya berhasil ditemukan sekitar pukul 2 dini hari dalam keadaan lemas. Tapi kenapa sih sampai ditinggalin di hutan sama si cowok? Ternyata gara-gara korban nolak diajak bersetubuh sahabat. Jadi modus pelaku ngajak ke tempat romantis ya untuk itu. Waduh, itu sih namanya kurang ajar, Kang. Siap-siap diciduk polisi ya nanti. Selanjutnya, korban diantar pulang tim Prabu ke rumah kontrakannya di kawasan Cibenying Kaler. Atuh si teteh mah, besok-besok jangan kenalan lewat aplikasi lagi ya. Jangan ya teh, jangan. Ini dia nih kalau bahayanya kalau kenalan di aplikasi atau medsos ya. Hati-hati kalau diajak kenalan, apalagi diajak ke tempat-tempat sepi gitu kan. Nah ngomongin soal tempat sepi nih Kar, ada juga nih tempat yang tadinya rame terus berubah jadi sepi. Tahu nggak? Aku tahu di Sukabumi kan, Nah, yang kampung TikTok itu betul. kan. Gara-gara Satbor tadinya rame, sekarang berubah jadi sepi. Nah itu gara-garanya si Satbor alias Gunawan itu ditangkap sama polisi karena diduga terkait dengan judi online. Emang bener ya? Kita lihat aja yuk. Dari rame jadi sepi. Dari joget-joget jadi seperti kampung kosong. Pada kemana nih orang-orang? Kok menghilang gitu aja? Kampung Kebun Manggis di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat jadi berubah seperti desa nggak berpenghuni. Warga yang tadinya sibuk joget-joget sekarang nggak kelihatan lagi. Bahkan beberapa rumah yang lagi direnovasi terhenti gitu aja pekerjaannya. Belum dilanjutin lagi. Usut punya usut, semua ini terjadi karena si Setbor alias Gunawan ditangkap polisi. Tuduhannya ngeri, jadi tukang promosi situs judi.
untuk hasil dari kegiatan ada persentase untuk gift, untuk host, dan juga untuk karyawan atau untuk pengikutnya. Relasinya adalah pada saat live streaming, kemudian ada gift yang diberikan, kemudian ada kewajiban menyampaikan iklan. Banyak juga nih barang buktinya, mulai dari HP, flash disk, sampai baju kena sita sama polisi. Ada yang mau tukar nggak? Ancaman hukumannya juga nggak main-main, sahabat. 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Dan rencananya kasus ini akan dikembangkan karena banyak pengikut skateboard yang melakukan hal serupa. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi, RTV. Ya, jadi intinya kita tidak boleh ikut-ikutan judi online, mempromosikannya juga nggak boleh ya. Jauh-jauh, kayak kata Roma Irama, judi, itu pokoknya nggak boleh bener, gitu ya. Ini benar-benar meresahkan soalnya ya. Betul-betul. Nah, Oscar, sepanjang hari ini juga begitu banyak ya peristiwa yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat lah gitu. Iya, dan kita sudah rangkum nih menjadi 2 berita pilihan ya. Kita langsung aja lihat. Yang pertama ini ada seorang istri yang dibunuh oleh suaminya saat live lagi karaokean padahal ini. Di Deli Serdang ya. Kemudian berita pilihan yang kedua ini ada 11 pegawai Kementerian Komunikasi Digital yang dinonaktifkan karena terkait judi online lagi. Oke, kita ke berita yang pertama dulu ya, Oscar ya. Jadi di Deli Serdang ini ada seorang perempuan, istri ya, yang sedang asik live karaoke ini lagi nyanyi, tiba-tiba didatangin suaminya dan ditusuk hingga tewas. Aduh, ini kejam banget deh. Sebenarnya apa ya motifnya ya? Langsung yuk kita lihat yuk. Wah, seru juga nih karaoke. Loh. Kok begini? Si ibu salah apa, Pak? Kok malah ditusuk? Tanpa babi bu, Agus Herbin Tambunan menusuk istrinya sendiri Hertalina Simanjuntak saat sang istri sedang berkaraoke bersama temannya di media sosial. Setelah menusuk Hertalina, Agus juga berusaha menusuk dirinya sendiri, tapi berhasil diamankan oleh keluarga yang melihat aksi sadis Agus. Insiden ini terjadi di rumah korban di Desa Sukadamai, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Sabtu kemarin. Sedangkan pelaku langsung digiring polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut keterangan pelaku, motif penusukan karena ia cemburu. Sang istri sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Antara pelaku dan korban adalah sama-sama sudah pernah berumah tangga. Jadi mereka berumah tangga sekarang ini baru sekitar 1 tahun. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Nasi sudah menjadi bubur, apa yang semestinya bisa diselesaikan baik-baik malah diselesaikan dengan api amarah. Hasilnya ancaman hukuman 15 tahun menanti. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Aduh, ini serem banget sih. Tadi ya, tagih live lagi terus dibunuhnya. Betul. Ya. Walaupun motifnya cemburu, tapi kan bisa diselesaikan baik-baik gitu, nggak harus bisa diomongin baik-baik gitu, harusnya. Ya. Oke, kita ke berita kedua ya, Oscar ya. Ada apa nih? Nah, ini yang kedua adalah ada 11 oknum pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditangkap polisi karena terlibat judol. Aduh, seharusnya kan mereka itu justru memblokir ya situs-situs judol, tapi ini kok malah dibina situs-situs judolnya. Ini ada deal-dealan di antara oknum pegawai ini sama pemilik situs. Pastinya, kita lihat yuk informasinya. Wah, ada rame-rame nih. Ada yang tahu ini kenapa? Jadi,
Ini dia sahabat, seorang staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital yang jadi tersangka kasus judi online. Ia dibawa polisi untuk menggeledah ruko yang dijadikan markas untuk mengoperasikan situs judi online. Gak cuma satu orang sahabat, ternyata ada 11 pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus ini. Mereka yang seharusnya bertugas memblokir situs judi malah melakukan lobi-lobi dengan pemilik situs. Karena itu, polisi juga menggeledah kantor Kementerian Komdigi. Dari sebanyak 5.000 situs yang seharusnya kena blokir, 1.000 situs dibina alias dibiarkan tetap beroperasi. Waduh, bukannya memblokir situsnya, malah membina situs judi online. Sementara dalam laman resminya, Kementerian Komdigi telah menonaktifkan sementara para pegawai yang terlibat situs judi online. Kalau terbukti bersalah, para pegawai ini akan diberhentikan secara tidak hormat. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Adika dan Andreanus, RTV.